Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya isi dunia ini hanya ada 4 tipe manusia. Yang 4 tipe manusia ini adalah kombinasi antara harta dengan ilmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu demi satu. Abdun razaqahullahu malan wa ilman, fa huwa yattaqi rabbah fihi wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Ada hamba yang diberi oleh Allah harta dan dia juga diberi ilmu agama, maka dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepadanya, untuk menyambung silaturahmi, dan dia mengetahui kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fahadha bi afdalil manazil." Orang jenis seperti ini adalah orang yang tingkatannya paling tinggi. Kemudian beliau menyebutkan jenis yang kedua, "Wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala." Ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu agama, tapi dia enggak punya harta. Fahuwa sadiqun niyyah, dan dia memiliki niat yang jujur. Yaqulu, kemudian dia mengatakan, "Lau anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan." Andaikan saya punya harta, maka saya akan beramal sebagaimana Pak Haji fulan yang dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Orang ini dengan niat jujurnya tadi memiliki pahala yang sama sebagaimana orang kaya yang beramal. Kemudian tipe manusia yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta, namun dia tidak memiliki ilmu agama. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, maka dia habiskan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah, tidak digunakan untuk silaturahmi. Kemudian bagian yang ketiga, wala ya'lamu fihi haqqa, orang ini tidak tahu kewajiban hartanya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan komentar tentang orang jenis yang ketiga ini, fawwa bi akhbathil manazil, ini manusia yang derajatnya paling hina. Dia punya potensi, dia punya harta, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan potensi itu dengan benar, sesuai dengan aturan agamanya, sehingga dia tidak tahu bagaimana bayar zakat. Tidak tahu bagaimana kewajiban hartanya, nggak ngerti fikih zakat, nggak tahu apa yang harus dizakati, ngitung zakat nggak bisa. Disebut oleh Nabi SAW, fahuwa bi akhbathil manazil. Orang ini berada di tingkatan paling rendah. Kemudian yang keempat, wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wal ilma. Ada orang yang dia nggak punya harta dan juga nggak punya ilmu agama. Fahuwa yaqulu, kemudian dia mengatakan, lau anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulan. Andaikan saya punya harta, maka saya akan gunakan harta saya untuk maksiat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahuwa bi niyyatihi fa wizruhu ma sawa. Dengan niatnya ini dosanya sama sebagaimana orang yang ketiga. Jamaah dimakan Allah Ta'ala, kita bisa lihat kata kunci pengendali kebaikan hidup manusia sebagaimana disebutkan dalam hadis ini kembali kepada ilmu agama yang dimilikinya. Dan sebagai orang yang memiliki harta, wajib bagi kita untuk mengetahui apa kewajiban harta yang harus kita tunaikan. Sehingga setiap muslim yang punya harta wajib tahu fikih zakat. Nggak boleh tidak tahu. Dan ketika dia tidak tahu, sementara dia biarkan dalam posisi tidak tahu, tidak ada upaya untuk mencari tahu, maka dia akan berdosa. Bagaimana bentuk dosanya? Saya bacakan satu ayat yang Allah sebutkan di surat At-Taubah. Semua orang cinta harta, dan karena cintanya kepada harta, dia rawat hartanya baik-baik. Sampai dia nggak suka ketika dia keluarkan hartanya. Namun apa yang dia rawat, yang dia cintai ini, ketika di hari kiamat ternyata Allah jadikan sebagai alat untuk menyiksanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak infakkan di jalan Allah, berikan kabar kalau mereka akan mendapatkan siksa yang menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari ketika harta itu dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian dipakai untuk nyetrika orang ini. Batuknya disetrika, perutnya disetrika, punggungnya disetrika. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini adalah harta yang dulu kalian simpan, yang kalian cintai. Allah jadikan sebagai alat untuk menyiksanya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan apa yang dulu kalian simpan. Waliyadzubillah. Jika ada seorang muslim karena dia tidak tahu fikih zakat, kemudian sepanjang hidupnya dia enggak pernah zakat, bisa jadi dia mendapatkan hukuman semacam ini. Karena itulah sekali lagi jamaah, siapapun yang memiliki harta, maka wajib bagi dia untuk tahu bagaimana fikih dalam mengeluarkan kewajiban harta. Ada sebagian orang yang dia royal, bukan tipe orang yang pelit, suka menyumbang masjid, panti asuhan, menderma, kegiatan sosial, dan seterusnya. Namun dia tidak tahu fikih zakat. Sehingga dia mengeluarkan hartanya, sepeser pun tidak ada niat untuk zakat. Dan kita tahu yang namanya amal ketika tidak diiringi dengan niat, maka amal itu tidak diterima. Sebagaimana kaidah umum yang diberikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dinilai sah jika diiringi dengan niat. Maka bisa jadi ada orang yang mengeluarkan harta dalam jumlah banyak, namun ketika tidak ada niat untuk zakat, tidak terhitung sebagai orang yang zakat, sehingga dia belum disebut telah menunaikan kewajiban zakat. Ibnu Muflih, salah seorang ulama, dalam kitabnya Al-Furu', beliau menyebutkan, wan niyatu syartun fi ikhrajiz zakat. Niat salah satu di antara syarat sah zakat. Fayanwi zakah was sadaqal wajibah aw sadaqatil mal wal fitr. Walau nawa sadaqatan mutlaqatan lam yujzi'hu walau tasaddaqa bi jami'i mali. Niat adalah syarat sah zakat. Sehingga orang yang zakat harus punya niat zakat. Atau dia membayar zakat fitrah dengan niat zakat fitrah. Kalau dia niat hanya sedekah biasa dan tidak ada niat zakat, maka tidak sah sebagai zakat meskipun dia keluarkan seluruh hartanya. Maka sekali lagi ilmu di sini penting, karena disinilah kita bisa mengetahui bagaimana cara ibadah yang benar dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu bisa beramal ibadah yang benar sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam.